Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alwi Syahid, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4, Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK UIN Syekh Wasil Kediri, dengan nomor induk 252092587. Yang terhormat Bapak Ibu penguji dosen LPTK UIN Syekh Wasil Kediri, saya akan menyajikan video pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 di MTS atau Hariah Cikmas Sukabumi dengan materi adab membaca Al-Quran dan berdoa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas kalian. Ista'id ikra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina, amin. Selesai. Baik, untuk kelas 7 kalian apakah semuanya hadir? Semuanya hadir? Hadir ya. Alhamdulillah kita sama-sama bisa hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian untuk meningkatkan nasionalisme kita kepada negara tercinta kita yaitu Indonesia, mari kita sama-sama membaca atau menyanyikan, melantunkan sama-sama lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silahkan dikomando oleh ketua kelasnya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, selesai. Sudah kita menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, materi kita, yakni tentang judulnya yang akan kita pelajari mengenai adab ketika membaca Al-Quran dan berdoa. Kelihatan dari sudut sana? Kelihatan? Kelihatan? Ya. Judul yang akan kita pelajari, materi yang akan kita pelajari yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, kompetensinya yang ingin dicapai yakni kita sebagai umat Islam bukan sekedar membaca Al-Quran, bukan sekedar berdoa, tapi kita harus menerapkan adab-adabnya atau tata keramanya ketika membaca Al-Quran dan berdoa.
Sebelumnya, supaya kita fokus dalam belajar, supaya kalian fokus dalam mendalami materinya, kita tepuk fokus dulu ya. Siap? Baik. Kita speaking terlebih dahulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Hafal? Satu kali lagi ya. Siap? Tepuk fokus. Melihat, dengar, mengingat, fokus. Ya, udah fokus? Kita masuk ke kegiatan inti, yakni Bapak akan menyampaikan materinya tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Ya. Sebelumnya, di antara kalian kelas 7, ada yang mengetahui arti atau sinonim dari kata adab? Acungkan tangan. Adab sinonimnya apa? Bisa dikatakan apa? Ayo. Adab sinonimnya yaitu tata krama ya. Atau bisa disebut juga secara umum ialah akhlak, bagian dari akhlak ya. Atau budi pekerti. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas yakni adab ketika membaca Al-Quran dan berdoa ya. Kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan bisa dibaca Raifan di depan sana, bisa? Ya, langsung. Man la adabalah la ilma lah. Man la adabalahu la ilma lahu. Artinya siapa saja yang tidak mempunyai adab, maka berarti dia tidak punya ilmu. Nah, siapa saja yang tidak mempunyai adab, maka berarti dia tidak punya ilmu. Berarti adab itu penting atau tidak? Penting ya. Baik. Langsung ke inti. Yang pertama yang akan kita kaji, yang akan kita bahas yakni adab ketika membaca Al-Qur'an ya. Bisa dibaca adab yang pertama, Putri. Apa yang pertama adab ketika membaca Al-Quran? Satu, ialah ikhlas. Jadi ketika membaca Al-Quran, adabnya kita membaca ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ingin dipuji oleh teman. Paham? Paham. Yang kedua, Rahma dibaca Menghadap ke arah kiblat. Baik, yang kedua adab ketika membaca Al-Quran yaitu menghadap ke arah kiblat. Jadi alangkah baiknya ketika kita membaca Al-Quran, hadapkan badan kita ke arah kiblat. Yang ketiga, Azka boleh dibaca? Membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Nah, jadi membaca Al-Quran itu adabnya harus dalam keadaan suci. Yakni bagaimana? Kita berwudu terlebih dahulu. Sebelum baca Al-Quran, berwudu terlebih dahulu. Yang keempat, Devita dibaca. Membacanya dengan menggunakan ilmu. Nah, ya, Al-Quran membacanya tidak seperti baca koran. Tapi ada aturannya, ada ketentuannya. Yakni dalam ilmu tajwid. Makanya kita harus belajar ilmu tajwid. Yang kelima, Syifa dibaca. Nah, boleh dipraktekkan. Rahma, bacaan ta'awudz itu seperti apa? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itulah bacaan ta'awudz. Untuk selanjutnya, ya, kalian dibagi kelompok ya. Langsung saja, yang ini kelompok 1, ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang terakhir kelompok 4. Kalian dibagi kerja kelompok, bagi kelompok ya. Nah, tugasnya
sebelumnya Bapak kasih LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Untuk kalian mengerjakan tugasnya ya. Tugasnya silahkan ambil. Boleh? Ya. Silahkan diisi lembar kerjanya. Silahkan kalian tiap kelompok berdiskusi ya. Ya, diskusi. Tugasnya mana? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 tugasnya yakni menulis adab ketika membaca Al-Qur'an 5 ya. Tugasnya. Kelompok 2 juga sama, menulis adab ketika membaca Al-Qur'an 5. Untuk kelompok 3 tugasnya menulis adab ketika berdoa 5 ya, minimal. Dan terakhir yang kelompok 4 sama dengan kelompok 3 mendiskusikan adab ketika berdoa ya. Materinya yang telah Bapak sampaikan tadi ya. Mungkin kalian sebagian ada yang ingat ya. Paham tugasnya? Nanti setelah kalian selesai mengerjakan tugas kelompoknya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan tugasnya masing-masing. Paham? Silahkan kalian kerjakan. Silahkan berembung. Bagaimana kelompok 2? Nah, silahkan. Tulis rapih mungkin agar terbaca. Kelompok 1 bagaimana? Mudah? Mudah? Udah siap? Siap belum? Nah, dari keempat kelompok, siapa yang mau maju pertama untuk memperlihatkan hasil tugasnya? Kelompok 3 boleh? Maju pertama. Silahkan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Di sana. Oh, di sini boleh. Nah, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma, anggota dari kelompok 3. Akan mempresentasikan adab berdoa. 1. Mengangkat kedua tangan. 2. Mengusap wajah dengan kedua tangannya. 3. Memulai dan mengakhiri doa dengan lantunan pujian dan sholawat. 4. Berdoa dalam keadaan suci dan menghadap ke arah kiblat. 5. Merenungi doa yang sedang dibaca. Selesai. Hanya itu saja yang kelompok 3 sampaikan. Boleh tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Sebelum dilanjut, kita SD King dulu sebentar ya. SD King-nya yaitu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 ya. Siap? Siap. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Selesai. Untuk selanjutnya yakni untuk mengetes pemahaman kalian ya, sama seperti tadi tiap kelompok ya dikerjakan untuk mengetes pemahaman kalian mengenai materi yang Bapak sampaikan. Cukup sampai nomor 5 saja ya. Bapak ingin tahu seberapa jauh kalian memahami
materi yang disampaikan. Cukup sampai nomor 5. Ya. Cukup sampai nomor 5. Ya. Bapak kira soalnya sangat mudah ya. Soalnya hanya pilihan ganda. Ya. Silahkan dikerjakan per kelompok. Cukup 5 soal saja sampai nomor 5. Soalnya pilihan ganda. Sudah? Sudah. Nah, kita Kita bahas bersama-sama, kalian jawab bersama-sama ya. Soal nomor 1. Sebelum membaca Al-Quran, seorang muslim dianjurkan untuk titik-titik. 1. A. Memakai pakaian mahal. B. Berwudu. C. Duduk sambil bicara. D. Membaca dengan suara yang keras. Mana jawabannya? B. Jawabannya ialah B. Berwudu. Nomor 2. Membaca Al-Quran hendaknya dilakukan dengan sikap titik-titik. A. Tergesa-gesa. B. Bermain-main. C. Tenang dan khusyuk. D. Sambil bercanda. Jawabannya adalah C. Ya, benar. Nomor 3. Salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca ta'awuz yang bertujuan untuk titik-titik. A. Memperindah suara. B. Menghindari gangguan setan. C. Mempercepat bacaan. D. Menarik perhatian orang lain. Mana kira-kira jawaban yang paling tepat? B. Ialah B. Kita membaca ta'awuz tujuannya untuk menghindari gangguan setan. Yang keempat, tempat yang paling tepat untuk membaca Al-Quran adalah A. Tempat yang kotor. B. Tempat yang ramai. C. Tempat suci dan bersih. D. Jalan raya. Jawabannya ialah C. Ya, terakhir nomor 5. Sikap yang menunjukkan penghormatan terhadap Al-Quran adalah A. Meletakkannya di lantai. B. Menaruh di tempat yang tinggi dan bersih. C. Membawanya sambil bercanda. D. Membacanya sambil tiduran. Jawabannya ialah B. Berarti kalian sudah mampu memahami adab ketika membaca Al-Quran dan berdoa. Jadi kesimpulannya kalian sudah mampu memahami materi ini. Ya, alhamdulillah. Kesimpulannya kita sebagai umat muslim harus memperhatikan adab. Ya, terutama adab ketika membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, itu saja yang mungkin disampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman yang benar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ya. Silahkan dirapihkan buku-bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Ya. Untuk selanjutnya kita baca doa setelah belajar yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Sudah siap baca doa? Silahkan. Ista'id ikra'u du'a. Robin fa'na bima 'allamtana. Robbi 'allimna allazi yanfa'una. Robbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Robin fa'na bima 'allamtana. Robbi 'allimna allazi yanfa'una. Robbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Robin fa'na bima 'allamtana. Robbi 'allimna allazi yanfa'una. Robbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.